Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok pas lagi mau nyelesain masalah? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang mungkin kedengarannya aneh. Gimana kalau ternyata naluri alami kita buat nambah-nambahin sesuatu justru itu yang bikin kita nggak maju-maju? Coba deh, pikirin sebentar. Kalau kamu lagi dihadapin sama sebuah tantangan, entah itu di kerjaan, proyek pribadi, atau apapun, apa sih langkah pertama yang langsung kepikiran sama kamu? Kemungkinan besar ya, pikiran kita langsung loncat ke kolom yang kiri, kolom menambah. Kita mikir, oh mungkin butuh aplikasi baru, atau harus nambah skill baru, atau fiturnya mesti ditambahin lagi nih. Dan ini anehnya, refleks kita semua loh. Jarang banget kita berhenti sejenak dan mikir, tunggu dulu, apa ya yang bisa gue kurangin dari sini? Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi soal naluri selalu menambah ini. Kenapa sih kita kayaknya terpaku banget sama penambahan? Ini tuh kejadian di mana-mana loh. Mau lebih sehat, yang kepikiran nambah suplemen bukan ngurangin junk food. Mau proyek lebih baik, yang kepikiran nambah anggota tim, bukan nyederhanain proses yang udah ribet. Pokoknya pikiran buat ngurangin itu kayaknya pilihan terakhir banget ya kan? Nah, ternyata kecenderungan ini tuh bukan sekedar kebiasaan iseng. Ada istilah ilmiahnya dalam dunia psikologi yang namanya bias pengurangan. Yuk, kita kenalan lebih dekat. Nah, ini dia jebakan mental yang sering kita alami. Jadi, bias pengurangan itu semacam setelan pabrik di otak kita yang emang lebih seneng nambah daripada ngurangin. Inilah yang ngejelasin kenapa kita lebih tergoda beli rak buku baru daripada capek-capek milihin buku lama yang udah nggak dibaca. Contoh-contoh ini pasti relate banget deh buat kalian. Merasa kewalahan sama kerjaan, langsung cari aplikasi to-do list baru, padahal solusinya mungkin cuma matiin notifikasi sosmed. Berasa bosen, langsung nambahin jadwal les baru, padahal yang kita butuhin mungkin cuma waktu kosong buat nggak ngapa-ngapain. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja. Ternyata kebiasaan nambah-nambah ini bukan cuma pilihan yang kurang optimal. Kadang itu justru bisa merusak loh. Ini nyambung banget sama satu prinsip klasik, the law of diminishing returns, atau hukum hasil menurun. Intinya sih simple, ada satu titik di mana lebih banyak, itu justru artinya lebih buruk. Dan slide ini nunjukinnya dengan jelas banget. Lihat deh, pas kita nambah jam kerja dari 4 ke 8, kualitasnya mungkin naik. Ya, ini puncaknya. Tapi, lihat apa yang terjadi pas kita paksain terus sampai 12 jam. Kualitasnya malah anjlok, kita capek, fokus buyar, dan malah jadi sering bikin kesalahan. Jadi, nambah jam kerja itu bukan jaminan hasilnya lebih bagus, malah bisa jadi resep buat kegagalan. Nah, inilah inti masalahnya. Terkadang, solusi terbaik itu bukan kerja lebih keras atau lebih lama, tapi kerja lebih cerdas, dengan cara berani ngebuang hal-hal yang nggak perlu. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita praktek. Gimana caranya kita ngelatih otak kita buat nemuin solusi pengurangan yang seringkali tersembunyi ini? Saya punya tantangan seru buat kalian. Ini bener-bener mindset shift ya. Coba deh, lupain dulu soal nambah-nambah kebiasaan baik yang baru. Khusus untuk minggu ini, misinya cuma satu, mengurangi. Tantangannya super simpel, tapi dampaknya bisa luar biasa. Pilih satu hal aja. Mungkin itu kebiasaan ngecek HP pas baru bangun tidur, atau kebiasaan minum kopi lebih dari 3 kali sehari. Fokusin semua energi kamu buat ngilangin satu hal itu aja. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini juga. Apa satu hal kecil, entah itu gangguan, komitmen, atau kebiasaan, yang kalau kamu hapus, bakal ngasih ruang lebih buat hal-hal yang beneran penting? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget sendiri.